Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Idri, berikut informasi yang pertama. Memasuki masa reses pada awal tahun 2024, anggota DPRD Kota Waringin Timur, Marudin, melakukan reses di daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Baamang, Seranau, dengan membawa sejumlah aspirasi warga setempat. Menurut Marudin, legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB saat menyampaikan hasil reses Dewan di Kecamatan Baamang dan Seranau Senin 22 Januari 2024. Infrastruktur jalan dan jembatan, drainase hingga sarana ibadah banyak diusulkan masyarakat setempat Senin lalu. Tentunya, ungkap Marudin, melalui pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana lainnya perlu menjadi perhatian utama semua pihak terkait dan diharapkan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tidak hanya infrastruktur dan perbaikan sarana ibadah, ada skala prioritas lainnya seperti penanganan banjir akibat terhambatnya aliran sungai, hingga semenisasi di setiap gang untuk memperlancar arus transportasi di sekitar pemukiman warga. Alhamdulillah, saya turun ada di dua kecamatan, di Kecamatan Baamang dan di Kecamatan Seranau. Ada 5 titik yang kita kunjungi. Alhamdulillah, setelah melakukan dialog dan interaktif dengan warga, ada beberapa skala usulan prioritas oleh warga. Yang pertama adalah pembangunan dan rehab tempat ibadah, musola, masjid, dan pondok-pondok pesantren. Kemudian ada juga dari masyarakat bahwa kami di kalangan muslim itu ketika ada peristiwa atau kematian, maka itu dilakukan acara tahlil. Maka terkadang ada cuaca hujan, mereka mengusulkan tenda untuk acara-acara tahlil. Selain itu, kehadiran pemerintah daerah juga sangat diharapkan dalam meningkatkan pelaku UMKM khususnya dalam hal pemasaran. Melalui reses ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari perencanaan, seraya berharap kegiatan reses bukan hanya formalitas. Normansa, Hayat TV. Anggota DPRD Kota Waringin Timur, Marudin, memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur yang terus berupaya mencegah banjir dengan melakukan normalisasi sungai, seperti di Kecamatan Baamang pada Senin 29 Januari. Menurut Marudin, normalisasi sungai kecil dan anak sungai di sejumlah lokasi di Kecamatan Baamang sangat penting sebagai langkah prioritas guna mencegah banjir. Sebab melalui pengerukan sungai menggunakan ekskavator amfibi tersebut sebagai solusi, terlebih saat curah hujan tinggi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Waringin Timur ini menyatakan, akibat aliran air baik pada anak sungai dan sungai kecil di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang tersumbat, kerap menyebabkan banjir setelah hujan deras yang cukup lama. Tidak hanya itu, kondisi ini diperparah saat terjadi air pasang Sungai Mentaya. Untuk itu, tegas Marudin, dia memberikan apresiasi kepada Pemkab Kotim melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang saat ini terus berupaya melakukan normalisasi sungai di Kota Sampit menggunakan ekskavator amfibi. Kemudian di dalam kota juga masih banyak banjir, jadi diminta untuk normalisasi sungai. Terus dicari akar masalahnya, bukan saja di hulunya tapi di hilir juga harus dicari penyebab terhambatnya aliran sungai. Itu yang sangat prioritas karena banyak di Baamang itu tergenang banjir. Semenisasi di gang-gang di dalam kota sendiri itu juga masih banyak yang belum selesai. Nah, 4 usulan prioritas itulah yang diharapkan oleh masyarakat agar segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Demikian.
Sebelumnya, usulan normalisasi sungai kerap disampaikan warga yang menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat, seperti saat melakukan reses pada awal Januari 2024. Untuk itu, dengan normalisasi sungai ini diharapkan permasalahan banjir di Sampit segera akan teratasi. Normansa, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, Ardi Saputra, anggota DPRD Kota Waringin Timur dari daerah pemilihan 5, menyampaikan berdasarkan hasil reses pada awal Januari 2024, banyak ditemukan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak layak. Menurut legislator dari Partai Golkar Kota Waringin Timur Ardi Saputra, 1 Dapil 5 tenaga pendidikan masih minim. Kesejahteraan tenaga kesehatan juga harus menjadi prioritas perhatian utama, katanya Senin lalu. Tidak hanya itu, selama melakukan reses juga banyak ditemukan puskesmas pembantu atau pustu yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Bahkan ada beberapa desa yang belum memiliki rumah dinas untuk guru. Akibatnya, apabila ada guru dari luar, maka akan kesulitan mencari tempat tinggal. Ungkapnya, masyarakat juga ingin meminta bantuan agar tapal batas antara Kotim dan Seruyan secepatnya diselesaikan. Sementara itu, menurut Ketua DPRD Kota Waringin Timur ini, menyatakan apa yang telah disampaikan tentunya menjadi prioritas berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Selain usulan di atas, kata Rini, tentunya masih banyak aspirasi lainnya seperti di daerah pemilihan 2 karena lampu penerangan jalan yang masih minim. Rini berharap hasil reses DPRD Kotim dapat diterima dan mendorong pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur untuk memprioritaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Wakil rakyat dari daerah pemilihan 1 M. Kurniawan Anwar menyatakan banyak drainase di Kecamatan Mentau Baru Ketapang yang tidak berfungsi, sehingga menyebabkan terjadinya banjir di kawasan pemukiman warga maupun kawasan jalan umum. Kurniawan mengatakan temuan banyaknya drainase yang tidak berfungsi tersebut saat melakukan reses di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Pada saat itu pula terjadi hujan dengan curah tinggi sehingga genangan air membanjiri perumahan warga maupun kawasan jalan umum Senin 29 Januari 2024. Hal tersebut disampaikan politisi dari Partai Amanat Nasional ini saat menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja atau reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur di wilayah daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Menurut Kurniawan, apa yang menjadi hasil reses dan temuan ini di lapangan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan formalitas belaka, namun juga membuahkan hasil untuk kepentingan masyarakat. Terlebih sebagai wilayah dengan jumlah penduduk yang terbanyak di Kotim, tegas Anwar, di daerah pemilihan 1 memang masih banyak sekali pembangunan yang diperlukan, terutama juga untuk infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan sehingga pemerintah harus menanganinya dengan optimal. Normansa,
Hayat TV. Pemirsa, drainase di Pasar Samuda diharapkan menjadi skala prioritas untuk dibangun. Pasalnya masyarakat mengeluhkan genangan air yang tidak lancar di sekitar pasar tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur Daerah Pilihan 3 Bunyamin menyatakan perlu prioritas untuk pembangunan drainase di Pasar Samuda sebab drainase di Pasar Samuda sudah 1 tahun tidak dikerjakan. Bunyamin menyampaikan hal ini pada saat melaporkan hasil reses Dapil 3 pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kotim Rini. Lanjutnya, drainase Pasar Samuda belum sempurna. Selain itu banyak keluhan warga akibat genangan air yang tidak mengalir lancar. Ia berharap pusat keramaian di Pasar Samuda tersebut dapat dibangun drainase dengan konstruksi seperti di Kota Sampit sebagai bentuk adanya pembangunan yang merata hingga kecamatan dan desa. Bunyamin mengungkapkan pihaknya telah melakukan reses di Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, dan Pulau Hanaut. Dari reses ini banyak disampaikan usulan dari masyarakat yang didominasi infrastruktur jalan, jembatan, drainase, hingga beragam aspirasi lainnya. Normansa, Hayat TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, berdasarkan analisis dan pemantauan data cuaca terkini, BMKG mengidentifikasi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dari analisa tersebut, Kalimantan Tengah berpotensi diguyur hujan hingga sepekan ke depan. Wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang hingga sepekan ke depan. Hal ini disampaikan BMKG melalui siaran pers 28 Januari 2024 kemarin. Berdasarkan analisis dan pemantauan data cuaca terkini, BMKG mengidentifikasi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih dapat terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Mencermati hasil analisis dinamika atmosfer terkini, potensi hujan dengan variasi intensitas yang beragam di wilayah Indonesia diprediksi masih dapat terjadi hingga memasuki periode awal bulan Februari 2024. Kondisi tersebut dipicu oleh aktivitas monsun Asia yang disertai adanya potensi seruakan dingin sehingga berpengaruh terhadap peningkatan massa udara basah di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan ekuator. Masih aktifnya gelombang ekuator Rossby dan Kelvin di sekitar wilayah Indonesia bagian tengah turut memicu pembentukan awan hujan. Terbentuknya pola belokan dan pertemuan angin yang memanjang di selatan ekuator sebagai dampak dari penguatan angin monsun Asia. Dari analisa tersebut, BMKG mengimbau kepada masyarakat dan instansi terkait agar tetap waspada terhadap potensi hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang hingga sepekan ke depan. Khusus untuk daerah bertopografi curam atau bergunung atau tebing atau rawan longsor dan banjir, agar tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang. BMKG juga mengimbau selalu mengikuti update informasi perakiraan dan peringatan dini cuaca secara real time hingga level kecamatan melalui APPS @info BMKG dan website bmkg.go.id. Yunus Muamariza, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.